Episode 9. Jill turun dari motor, mengikuti Alif menuju ke kantor Afdeling. Pandangan Jill menyapu bangunan 2 pintu berdinding beton di tengah-tengah pokok sawit. Mungil, tapi rapi. Meski sudah beberapa kali ia menginjakkan kaki di sana, namun kondisi perkantoran Afdeling kerap kali menjadi perhatian baginya. Ia melintasi para pekerja yang sedang memuat buah ke truk, dengungan suara yang menggodanya tidak ia pedulikan. Langkahnya kini sudah sampai di teras kantor. Alif terlihat sedang berbicara serius dengan asisten. Alif meminta tanda tangan asisten untuk dibubuhkan di laporan yang diprint oleh Jill. Usai meminta tanda tangan, Alif mengajak Jill langsung ke lapangan dengan mengendarai motor. Mereka membawa dokumen yang di sana tertera kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di Afdeling. Dan mereka mengecek pekerjaan tersebut. Seperti biasa, Jill selalu tertinggal jauh saat mereka sudah belusukan di bawah pokok sawit. Jill akhirnya menghentikan langkah dan membiarkan Alif berjalan menelusuri perkebunan sendirian. Sementara dirinya mengecek pekerjaan yang tidak terlalu jauh dari motor yang diparkir di tepi jalan. Setelah lelah berkeliling, Jill ngejogrok di bawah pokok sawit tepat di samping parit sambil ngemil roti. Lelahnya luar biasa, kakinya terasa pegal, rasanya seperti meretelin. Panasnya juga luar biasa, membuat keringat di tubuh Jill mengucur deras. Wajahnya pun mulai memerah kepanasan. Paling-paling Alif akan kehilangan saat menoleh dan tidak mendapati Jill di belakangnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Alif pasti akan menelepon menanyakan keberadaan Jill. Tiba-tiba kulit tubuh Jill meremang saat merasakan sentuhan di punggungnya, sesuatu yang bergerak seperti sedang meraba-raba di sana. Ia yakin yang sedang bergerak-gerak di punggungnya itu adalah binatang melata. Kepala Jill pelan bergerak menoleh ke belakang. Benar dugaannya. Teriakan Jill menggema saat ia menatap kepala ular begitu dekat dengan wajahnya. Spontan Jill menghambur tunggang langgang, secepat kilat. Andai di depan banyak orang. Tentu Jill malu jika harus berlari sejelek itu. Wug. Tubuh mungil Jill terpantul sesaat setelah menabrak sesuatu yang keras. Entah bagaimana tubuh Jill bisa berputar saat tadi melayang di udara hingga kini terhentak sempurna di tanah dengan posisi miring. Jill membelalak saat mendongak dan menatap pemilik wajah ganteng yang baru saja ia tabrak. Ralat, wajah sangar jauh lebih mendominasi daripada kegantengannya. Sayang sekali, ganteng-ganteng tapi serem. Siapa lagi kalau bukan Jeff? Asisten Afdeling menemani Jeff dengan dahi mengernyit melihat posisi Jill yang kejungkang. Aduh, Jill merintih saat sadar dadanya terasa nyeri. Dan mulutnya menjerit heboh begitu menemukan jejak darah di dadanya. Kayu runcing berukuran cukup besar tega-teganya mengoyak kulit dadanya. Pak Asisten, ambil kotak P3K di mobil, titah Jeff pada asisten Afdeling. Asisten segera menghambur mematuhi perintah menuju mobil yang terparkir tak jauh dari lokasi itu. Jeff jongkok di sisi Jill. Tangan kokohnya menyentuh bahu Jill dan memperhatikan darah yang semakin merembes banyak di pakaian Jill. Jeff mengambil sapu tangan dari kantong kemejanya dan membersihkan darah yang menetes-netes. Wah, Jill menjerit histeris melihat darah segar yang terus merembes. Ia bahkan sampai tidak sadar sudah merangkul leher Jeff dan meremas lengan lelaki itu kuat-kuat untuk menahan rasa nyeri. Darahnya nggak berhenti, tutur Jeff tampak tenang meski menatap luka yang lumayan parah. Wah, jeritan Jill kian menjadi-jadi. Bukannya menenangkan dan mencari cara supaya luka bisa sembuh, Jeff malah nakut-nakutin. Tentu saja Jill jadi semakin histeris. Selang beberapa detik, asisten datang memberikan kotak yang diminta Jeff. Dengan segera, Jeff membuka kancing kemeja Jill. Hei, Bapak mau apain saya?
Gertak Jill tiba-tiba saat sadar ada jari-jari yang merayap di baju dadanya. Ia memundurkan badan untuk menjauhi Jeff. "Lukamu harus segera ditangani, ini bahaya." "Jangan ngeyel," bentak Jeff membuat Jill terdiam dan memucat. Kini rasa takut atas luka itu justru menyingkir dan Jill lebih fokus dengan perasaannya yang gedek setengah mampus pada lelaki galak di hadapannya itu. Untung saja asisten itu tahu diri dan berlalu pergi ketika Jeff mulai membuka kancing kemeja Jill bagian atas. Saking terburu-buru, kemeja Jill sampai robek saat Jeff menarik dengan kuat. Lalu dengan gesit lelaki itu menangani luka Jill, sangat cekatan. Persis seperti tenaga medis. Anehnya, di kotak yang dia sebut P3K itu komplit banget isinya, ada jarum, obat merah, kain kasa, kapas, alkohol, dan banyak lagi lainnya. Jill menutup mata saat tangan Jeff mulai bekerja di dadanya. Entah apa yang Jeff kerjakan, Jill tidak mau tahu. Sebenarnya Jill ingin sekali melihat kelihayan lelaki garang itu berperan seperti tenaga medis. Tapi Jill terlalu ngeri menatap warna merah darah, lebih baik pejam mata. Jill pasrah, yang penting nyawanya selamat. Meski dalam hati ia terus merutuk dan memaki dengan kondisi dadanya yang kini disentuh-sentuh oleh Jeff. "Auh," pekik Jill merasakan perih yang luar biasa saat cairan meleleh pada lukanya. "Tahan." "Gak bisa, sakit, pedih, nyeri." "Ya ampun. Gue masih bisa hidup gak setelah ini?" Jeff tersenyum tipis mendengar kocolan Jill. Andai Jill membuka matanya, pasti Jill melihat senyuman Jeff yang manis. "Sedih banget deh, dada gue udah gak perawan lagi. Tapi ngomong-ngomong kenapa nih cowok lama amat ngotak-atik dada gue?" pikir Jill sambil gigit bibir. "Udah belum, Pak?" "Lama banget?" tanya Jill masih dengan mata terpejam. Jeff diam saja. Jill merasakan dadanya ditempelin sesuatu. "Udah boleh buka mata belum?" "Gak ada yang menyuruhmu pejam mata." "Tapi udah selesai belum?" "Lama banget, sih." "Bapak gak macem-macemin dada saya, kan?" Jeff mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan itu. Sejak tadi sebenarnya ia sama sekali tidak memperhatikan benda menarik di bawah luka yang ia obati. Tapi gara-gara pertanyaan Jill, kini manik matanya malah tertuju ke sana. "Jangan kelewat percaya diri, saya nggak tertarik dengan ukuran sekecil itu," ucap Jeff membuat mata Jill langsung terbuka lebar. Jill menundukkan wajah menatap dadanya yang ternyata sudah ditutup. Tapi tidak dikancing. Jill lalu mendongak menatap wajah Jeff yang sudah berdiri. "Jadi benar dong bapak tadi perhatiin punya saya?" tanya Jill sambil bangkit berdiri dengan nada kesal. "Kalau enggak, mana mungkin bapak tahu ukuran punya saya? Untuk kasus yang lain, Jill bisa pasrah dan patuh. Tapi untuk urusan kehormatan, Jill mendadak berani ambil sikap." "Bedakan melihat dengan terlihat," ucap Jeff sambil membuka satu persatu kancing kemejanya. Loh, bapak mau ngapain?" "Jangan macem-macem ya pak, saya bisa teriak." Jill mundur saat melihat kemeja Jeff sudah sempurna terlepas dari tubuh kekar itu. Kini pria itu hanya mengenakan kaos putih. "Pakai ini." "Bajumu sobek." Jeff melempar kemejanya ke arah Jill. Jill membeku di tempat sembari menatap kemeja yang ada di tangannya. Ya ampun. Jadi tingkahnya yang dramatis akibat takut disentuh itu percuma dong. Bagaimana bisa ia berpikir kalau Jeff akan berbuat mesum terhadapnya? Ternyata pria itu berniat menolongnya. Muka Jill memerah menahan malu. Jill mengangkat wajah, menatap Jeff yang berlalu pergi dan masuk ke mobil. Jill mengenakan kemeja Jeff untuk lapisan luar, jelas saja kemeja itu kedodoran di tubuhnya yang mungil.
Jill melipat ujung lengan baju, serta mengikat bagian bawah ujung kemeja supaya tidak terlalu kedodoran. Aroma wangi tubuh Jeff menyeruak melalui rongga pernafasannya. Pakai parfum apa sih nih cowok? Wanginya bikin mumet. Pikir Jill geleng-geleng kepala.